Nah, Allah itu siapa yang bisa menjelaskan? Jar Syekh Ibnu Athaillah, ayo siapa yang bisa menjelaskan mana Allah? Adakah mana Allah bisa menjelaskan? Tidak ada. Allahu Samad, Allahu Ahad, paling begitu kan? Yuk, al-ibratuhu. Intinya apa sih nama itu? Maka bahasa Arab menerjemahkan adalah dia. Dia itu adalah huwa atau hu. Subhanallah. Huwal hayyul qayyum. Ya kah? Nah, huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salam. شطم من روحي ولا غمض في ليلة. Pendapat Syekh Seman Al-Madani, guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Mereka ini menjelaskan dari guru mereka, berarti Syekh Seman Al-Madani. Kata mereka ada zikir itu, zikir derajat, masuk lagi kepada zikir sir, itulah kalimat hu, bisa hi, bisa hu, bisa huja. Yakni pada saat orang berzikir la ilaha illallah, la ilallah, keasikan, timbul Allah lagi, keasikan, lalu timbul lagi hu, dia ada. Hu itu artinya dia, huwa dia. Dalam Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Contoh, Allahu la ilaha illa huwa, dan tidak ada Tuhan selain huwa, dia. Atau ayat yang paling umum dibaca orang, kul huwa, ya kah? Kul huwa. Nah, katakanlah dia. Masa orang tidak boleh berzikir huwa? Huwa. Karena Al-Quran mengatakan katakan huwa, kul huwa. Lalu ada keterangan, huwa itu adalah Allahu Samad. Kul huwallahu ahad, ya kah? Kul huwallahu ahad. Huwa itu Allahu ahad. Allahu ahad itu adalah khobar dari huwa. Huwa adalah, dia adalah, kayak itu bahasa Arab tuh. Dia adalah Allahu ahad. Nah, di isyaratnya hu, diucap hu. Ada orang berzikir hu Allah, ya kah? Hu Allah. Mau tidurnya hu Allah. Di isyaratnya hu, maknanya Allahu ahad. Boleh jadi Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Boleh jadi la ilaha illahu, maknanya terserah. Yang penting isyaratnya ada kalimat hu. Iyalah. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir Jalani itu biasa. Malah beliau mengajarkan zikir bila harfin wala sautin, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Kalau hu itu masih biasa kata beliau. Wah, ini luar biasa sekali Syekh Abdul Qadir. Cuma yang hu aja sudah pro kontra orang. Bagaimana saya bisa menjelaskan bila harfin wala sautin di sini lah. Itu kan bahasanya. Nah, karena itu ketika sampai kepada hutar itu di dalam Al-Quran itu banyak. Misalnya dalam Al-Quran lagi hi, kata pengganti hi, wajah karasma rabbihi, wajah karasma rabbihi, bihi kada, wajah karasma rabbihi, iyalah, dan ingatlah kepada Tuhannya, wajah karasma rabbihi, lalu dia pun ingat kepada Tuhannya. Nya itu siapa? Hi itu adalah nya, ya kan? Subhanallah. Di dalam Al-Quran banyak kalimat seperti itu, menggunakan kalimat pengganti, tapi kita tidak sadar. Kadang oleh penterjemah langsung diterjemahkan di situ Allah, padahal maksudnya hi saja situ dia, tapi diterjemahkan langsung adalah Allah. Nah, itu satu, itu dua. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang seperti itu. Contoh lagi, Faqul hasbiyallah la ilaha illa hu, ya kah? Wa. Maka fa in tawalau faqul hasbiyallah, jika engkau berpaling kemana saja kamu berpaling, maka hadapkanlah wajahmu, ya kan? Faqul hasbiyallah, cukuplah kalian berpegang kepada Allah, yang Allah itu tidak ada Tuhan selain
Ya, dia tuh kemana? Ke Allah. Nah, dalam Al-Quran juga ada. Di dalam Al-Quran itu ada lagi zikirnya anak. La ilaha illa anak. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Andaikan orang berkata anak apa? Badan? Nah, makin bingung lagi. Maka turuti Al-Quran. Begitulah. Bahkan, nah, kalau mengambil di kitab lain, penjelasannya ada lagi. Kan kita ini perlu penjelasan memahami sesuatu. Karena setiap ulama itu punya hadrat kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pakai ulama ini tidak mengerti penjelasannya. Pakai ulama yang ini bisa kita mengerti. Iyalah. Nah, contoh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Allahu. Wah, nama kitabnya aja Allah. Apa kata beliau? Wal kalimatu Allahu. Allah itu bisa dipecah-pecah, kata beliau. Allah itu nama gabungan jawamil kalam. Allah itu jawamul kalam. Kalimat gabungan. Maknanya semuanya dia. Alif itu Allah sebenarnya sidin. Allah itu apa lagi? Kalau alifnya dibuang jadi apa? Bacaannya lillahi, ya kah? Lillahi. Lam sisa lamnya dua buah. Lillahi artinya bagi dia. Ya kah? Lamnya dilepas lagi, lam kedua jadi apa? Lahu, bagi dia artinya. Lamnya dilepas lagi, sisa apa? Hu, dia juga artinya. Nah, apalagi? Subhanallah. Fa inna yusamma Allahu lil makna hu. Jadi Allah itu sebenarnya bisa dinamakan dengan nama dia artinya. Wal ibratu piha lil makna Allah. Yang utama itu diperhatikan panadzru piha lil ibrah. Isi dari nama Allah. Siapa isinya tuh? Siapa? Kaifa bil lugatil arabi atau lugati Indonesia. Dengan bahasa apa kita bisa menyampaikan? Lugatil Arab atau lugatil Indonesia? Maka apa makna Allah itu? Lapas Allah itu. Yuk, Pak, adakah sebutannya? Satu-satunya kita bisa menyebut adalah ya kah? Bil imani, tapi dengan iman. Ya lah. Apa makna Allah tuh? Makna Allah itu siapa yang bisa menjelaskan? Jar Syekh Ibnu Athaillah. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan makna Allah? Adakah makna Allah bisa menjelaskan? Tidak ada. Allahu samad, Allahu ahad, paling begitu kan? Yuk, al-ibratuhu. Intinya apa sih nama itu? Maka bahasa Arab menerjemahkan adalah dia. Dia itu adalah huwa atau hu. Subhanallah. Huwal hayyul qayyum. Ya kah? Nah, huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'min. Subhanallah. Tuntaslah persoalan seperti itu. Tetapi walakinna fi hajihil kalimah lil ma'ana zahiran fi ilmil ma'rifah. Bagian-bagian yang dijelaskan ini sebenarnya hanya masih johir pada ilmu ma'rifatullah. La fi makna ibrah. Bukan hanya makna yang di dalam masih. Bagian ibrah, bagian jahir masih. Bagaimana mungkin, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu bisa memahami lebih jauh? Yang jahirnya ini aja kamu tidak bisa memahami. Bal yaqulu minal Qur'anil Karim, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk di situ liya'budun. Wa yuqalu fiha min qauli Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas dalam tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, arafu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawabannya. Wa yaqulu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala Allah la taqumu sa'atan Allah li ahadin minkum.
Allah, 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 tidak akan terjadi hari kiamat kalau ada masih manusia mengucap kalimat Allah, 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 auli makna ibratuhu, atau dalam makna dia tadi itu, tidak akan terjadi kiamat. Subhanallah. Berarti zikir kepada Allah, mengingat Allah itu luar biasa. Kiamat aja tidak akan datang pada manusia. Subhanallah. Janganlah seseorang menahan orang lain untuk mengingat Tuhannya dengan cara apapun dia mengingat Allah. Karena mereka-mereka yang mengingat itu adalah semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Misalnya ada warik kerak-kerak. Oh, wow. Tapi itu maksudnya Allah ya, Pak. Kamu salahkan kah? Disalahkan kah? Hah? Wah. Jadinya. Salahkanlah kah? Bolehlah kita menyalahkan? Tidak boleh. Anda, saya, siapapun, likulil insan au likulil makhluk, semua makhluk, lima nasirhum, makna sir mereka juga, la ya'lamu ma qauluhum au fil labjihim, bahkan mereka tidak tahu atas apa yang mereka katakan. Lapas yang mereka katakan itu pun hanya diketahui johirnya. Contoh, kamisli, handuk. Orang Banjar ngerti kan handuk? Apa artinya handuk? Benda itu. Boleh jadi itu hanya johir saja sebenarnya. Batinnya kita tidak tahu apa rahasia itu. Jangan-jangan itu maknanya subhanallah. Jangan-jangan itu maknanya alhamdulillah. Jangan-jangan di sisi Allah maknanya Allahu Akbar. Wa kaifa fiha lihajal ilmi li'annahu fiha nazara hajal ilmi bizahiriha, karena kita selama ini hanya melihat johir dan kita merasa mengerti atas apa yang kita ketahui, padahal itu jauh daripada kapasitas yang sesungguhnya. Ya Kak? Nah, itulah ilmu tentang zikrullah di antara dalil atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Puting lagi lah, panas kepala lah, dengarkanlah. Nah, puting lagi. Min qauli Syekh Al-Habib As-Said